وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam sabdanya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Maha indah dan Dia suka dengan keindahan. Allah zatnya indah, wajahnya terindah yang merupakan puncak kenikmatan dan kelezatan yang akan dilihat oleh penghuni surga pada hari kiamat kelak. Nama-namanya terindah dan sifat-sifatnya terindah, bahkan ketetapan-ketetapannya adalah yang terindah. Allah terindah dan Dia juga Subhanahu wa taala mencintai keindahan-keindahan. Dan di antara keindahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan akhlak. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 akhlak, 4 sikap yang disifati dengan keindahan. Yang pertama adalah hajrun jamil, yaitu meninggalkan dengan cara yang indah. Yang berikutnya Allah sebutkan safhun jamil, yaitu berlapang dada dengan cara yang indah. Demikian juga Allah sebutkan sabrun jamil, sabar yang indah. Dan Allah sebutkan juga sarah jamil, yaitu cerai dengan menceraikan yang indah. Adapun yang pertama, Allah berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Maka sabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang mereka katakan kepadamu berupa hinaan, cercaan, penantangan ketika Nabi berdakwah. Sabarlah atas perkataan mereka, wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan hajarlah mereka dengan cara yang indah. Yaitu kata para ulama, ya, dakwahi mereka dengan cara yang baik, jangan digubrisi perkataan-perkataan buruk mereka, jangan mencoba membalas perkataan mereka dengan perkataan yang buruk yang sama seperti mereka, sehingga kau akan tersibukkan dengan membalas dendam, sehingga kau lalai dari continue dalam berdakwah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan bahkan ketika berjidal dengan mereka dengan jidal yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hi ahsan. Diskusilah mereka, debatlah mereka, jidalah mereka dengan cara yang terbaik. Allah juga berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Janganlah kalian berdiskusi, berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Jika ternyata mereka tidak mau mendengar, tidak menerima, bahkan memberi gelaran-gelaran yang buruk, bahkan mengganggu, maka jangan dibalas, tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Allah juga sebutkan tentang ibadur rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, para penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna, kalau orang-orang jahil berbicara dengan mereka dengan perkataan yang buruk, qalu salama, maka mereka membalas dengan perkataan yang penuh dengan keselamatan. Itu mereka tidak menggubris, mereka meninggalkan dengan cara yang baik. Maka ini bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ternyata kita harus meninggalkan suatu komunitas, kita diganggu oleh seseorang, maka tinggalkan dengan cara yang baik tanpa harus membalas. Yang penting kita sudah menyampaikan, kemudian tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Yang kedua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah as-safhul jamil. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna sa'ata la'atiyatun la fasfahi safhal jamil. Sungguhnya hari kiamat pasti akan datang, fasfahi safhal jamil, maka berlapanglah dada dengan pemaafan yang indah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi untuk memaafkan dengan berlapang dada yang indah, yaitu memaafkan tanpa harus mencela, memaafkan tanpa harus marah-marah. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika memaafkan kakak-kakaknya yang telah memisahkan dia dari ayahnya dan ibunya sekian tahun lamanya, maka Nabi Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Wahai kakak-kakakku, tidak ada cercaan bagi kalian pada hari ini, semoga Allah mengampuni kalian.
Subhanallah, Nabi Yusuf tidak mencaci maki, tidak mengatakan kalian telah berbuat kepadaku demikian dan demikian, kalian telah menyiksaku dan semua cercaan tidak diucapkan sama sekali oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu yang juga diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Setelah 8 tahun sebelumnya beliau diusir dari kota Mekah sehingga harus berhijrah. Pada tahun 8 Hijriah beliau datang dengan 10.000 pasukan, kemudian menaklukkan kota Mekah sehingga orang-orang Quraisy pada ketakutan. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, La tathriba alaikumul yaum. Aku berkata kepada kalian sebagaimana perkataan saudaraku Yusuf kepada kakak-kakaknya, La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan bagi kalian sama sekali. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian wahai Quraisy, meskipun kalian musyrikin, pergilah kalian. Sungguhnya kalian bebas. Rasulullah SAW maafkan dengan berlapang dada. Maka seorang ketika dizalimi oleh orang lain, dia ingat ayat ini, berusahalah dia melapangkan dadanya. Berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengampuni, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mengampuni, ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka diampuni oleh Allah? Jika kita memaafkan, kita akan dimaafkan oleh Allah. Dan kita tahu kita semua banyak dosa. Ketika ada orang menzalimi kita, ini kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan maafkan dia. Kalau dalam hal kita berkata, banyak hak kita yang tidak ditunaikan, ingat, wa inna sa'ata la'atiyatun. Hari kiamat akan datang, fasfahis safhal jamil. Maka lapangkanlah dadamu. Hakmu tidak akan hilang, hakmu akan dikembalikan pada hari kiamat kelak. Lagi pula kita hidup cuma sebentar, maka jangan kita rusak kebahagiaan kita dengan dendam yang membara yang tidak selesai-selesai. Oleh karenanya cara yang terbaik adalah fasfahis safhal jamil. Maafkan saja. Kita akan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akhlak yang indah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yaitu sabrun jamil. Fasbir sabran jamila, kata Allah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Dan ini yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika dia dipisahkan dari Nabi Yusuf, anaknya yang sangat dia cintai. Kata Nabi Yakub alaihissalam, fasabrun jamil, maka aku akan sabar dengan sabar yang indah. Apa yang dimaksud dengan sabar yang indah? Sabar yang indah memiliki kedudukan yang tinggi, itu sabar yang tidak disertai dengan keluh kesah, tidak disertai dengan tadajjur, ngamuk-ngamuk, dan tidak disertai dengan syakwa, tidak mengeluh kepada orang lain. Bahkan disebutkan Nabi Yakub dipisahkan dari putranya Yusuf alaihissalam sampai ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Dan selama puluhan tahun tersebut dia tidak pernah mengeluh kepada manusia. Bahkan dia bersabar meskipun sampai kedua matanya buta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa biyaddat 'ainahu minal huzni." Kedua matanya buta karena saking sedihnya. Fahuwa kazim, dan dia meredam amarah. Dia jengkel sama anak-anaknya tapi dia tidak mengungkapkan kejengkelannya. Sampai anak-anaknya bikin masalah berkata, Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Wahai ayahanda, ngapain ingat-ingat Yusuf terus? Padahal mereka yang bikin masalah. Ngapain ingat-ingat Yusuf terus? Sampai kau terkena penyakit berat, bahkan kau bisa binasa gara-gara ingat Yusuf. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam dengan kesabaran yang indah? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Dia tidak marah-marah kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya buat dia jengkel, dia tetap menahan amarahnya dan dia tetap bersabar meskipun tidak bisa dipungkiri dia tetap sedih sampai akhirnya kedua matanya tidak bisa melihat kembali, tidak bisa melihat, dan dia tetap berkata, aku hanya mengeluhkan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang berkesinambungan. Puluhan tahun tidak mengeluh kepada siapapun. Itulah disebut dengan sabrun jamil, yang akhirnya ujungnya mendatangkan keindahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak-akhlak yang indah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Di antara akhlak yang mulia yang menakjubkan Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah sarohan jamilan, yaitu menceraikan dengan cara yang indah. Ya. Nabi pernah berkata kepada istri-istrinya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, ya. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakanlah wahai Rasulullah kepada istri-istrimu, wahai istri-istriku, kalau kalian ingin kehidupan dunia, harta dunia dan keindahannya, fata'alain, maka kemarilah. Umatti'kunna, aku akan berikan pemberian kepada kalian. Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan menceraikan kalian dengan cerai yang indah. Apa ini maksud dengan cerai yang indah? Maksudnya biduni mughadhabah, tanpa harus marah-marah. Musyatamah, tanpa harus caci memaki. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, tanpa ada dendam. Menceraikan, konsekuensi atau kondisi mengharuskan seorang menceraikan istrinya daripada kalau bertahan kondisi semakin runyam. Tetapi ketika dia menceraikan, benar-benar dibangun di atas kemaslahatan, maka dia menceraikan dengan cara yang indah. Sebagaimana Allah sebutkan, at-talaqu marratan, fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Cerai bisa dua kali. Setelah cerai kau bisa kembali tapi dengan cara yang ma'ruf, atau kau melepaskan bi ihsan dengan cara yang indah. Maka meskipun dia menceraikan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia menceraikan, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus ngamuk-ngamuk, tanpa harus membongkar aib di antara mereka, tanpa harus membalas dendam. Dan itu yang terjadi banyak di kalangan masyarakat. Ketika terjadi perceraian, maka bukan dengan perceraian yang indah, tapi dengan permusuhan, dendam, saling menjatuhkan, saling membongkar aib. Kadang-kadang anak-anak menjadi korban, disuruh bermusuhan dengan ibunya atau disuruh bermusuhan dengan bapaknya, sehingga kemudaratan yang berkepanjangan. Maka tidak demikian seorang ketika harus pun menjatuhkan cerai kepada istrinya, harus berpisah dari istrinya, maka dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala, fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Hendaknya dia mencerai dengan cara yang baik, sarahan jamila, yaitu dengan cerai yang indah yang dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.